Ankas AC6 Alwiyah Supu Yusuf. Oke, Ibu Alwiyah. Nah, tadi kan Ibu di sini disimulasikan sebagai Direktur Perencanaan dan Pengendalian Proses Bisnis gitu ya, di perusahaan daerah Bening. Jadi Ibu di sini sehari ini jadi direktur punya perusahaan gitu ya. Baik, kita ke persoalan yang bagian pertama. Persoalan bagian pertama ini Ibu diminta untuk menentukan 3 permasalahan utama ya, meskipun di sana kan istilahnya persoalan-persoalan masalah-masalah di sana kompleks sekali ya Bu ya. Tapi Ibu di sini diminta untuk menentukan 3 permasalahan utama yang menurut Ibu merupakan prioritas dan harus segera ditangani gitu ya. Kemudian pula diminta untuk juga menjelaskan langkah-langkah strategis apa saja untuk mengatasi 3 permasalahan utama tersebut. Seperti itu. Baiklah, untuk permasalahan yang dihadapi itu struktur tanah yang di karnografi itu mengandung kapur. Kemudian permasalahannya ada limbah, kemudian yang ketiga itu sumber daya manusia yang rata-rata latar pendidikannya itu 70% SMA, sementara yang S2 itu ada cuma 4 orang. Oleh karena itu diperlukan istilahnya peningkatan sumber daya manusia dengan cara itu kompetensi. Kompetensi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi kan ini ya, kata Kanigoro di sana, Ibu di sini menjelaskan struktur itunya wilayahnya berkapur gitu ya. Terus langkah strategisnya apa Bu kira-kira ini? Maksudnya seperti apa Bu? Dampaknya kenapa kok kota Kanigoro berkapur? Dampaknya seperti apa nanti untuk ke depan, jangka ke depannya? Dengan cara yang berkapur itu otomatis kan dari latar belakang pendidikan itu dicari struktur tanah yang betul-betul tidak berkapur untuk melayani masyarakat tersebut. Kemudian dengan air limbah tersebut bagaimana penanganan air limbah sehingga air limbah itu air yang dikonsumsi masyarakat itu dapat bersih sehingga air limbah itu bisa ditangani dengan cara penelitian-penelitian melibatkan mahasiswa atau akademisi atau perusahaan dan sebagainya. Oke, langkah-langkahnya itu ya, optimalisasi laboratorium. Nah, Ibu tadi ini menangkap jadi bahwa di perusahaan Banyu Bening ini dia mempunyai keunggulan satu, yaitu dia hanya dari perusahaan lainnya dia hanya memiliki lab. Jadi yang perusahaan lain kan nggak ada ya. Nah, itu menyoroti ya. Iya, ada 4 tadi saya sorot itu penanganan laboratorium, kemudian penanganan limbah, apalagi tadi. Oke. Langkah strategisnya berarti revitalisasi perusahaan. Seperti apa ini Bu revitalisasi? Revitalisasi perusahaan maksudnya itu yaitu tadi terkait dengan sumber daya manusia itu. SDM-nya. Diapakan SDM-nya? Sumber daya manusia itu ditingkatkan kompetensinya. Oke, dengan cara mengikutkan walaupun perusahaan itu anggarannya kan sudah kurang, tetapi tetap diusahakan jangan sampai peningkatan sumber daya manusia itu dengan biaya sendiri, jadi otomatis dibiayai oleh perusahaan dengan cara nanti mungkin dengan menetapkan regulasi dengan meningkatkan sumber pendapatan dari perusahaan tersebut. Sumber pendapatan. Oke, tapi kan anggarannya ini nggak ada. Gimana? Langkah alternatif ya mungkin. Bekerja sama dengan investor. Perusahaan yang bermodal untuk membiayai pelatihan. Oke, optimalisasi laboratorium. Ini terkait yang tadi ya, untuk meningkatkan kualitas air mungkin ya. Bahan baku air dengan menggandeng pihak perguruan tinggi gitu ya. Pengelolaan air minum. Nah, apa ini maksudnya? Pengelolaan air minum pengelolaan air minum ini dari sumber daya alam yang ada dikelola sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan cara dengan cara melakukan penelitian dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Rekrutmen SDM yang berlatar belakang sarjana dan mempunyai sertifikasi. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, tadi kan ini ya. Nah, terkait ini
pengembangan jangka panjang. Tadi Ibu kan mengusulkan pelatihan dengan menggandeng investor untuk membiayai pelatihan tadi ya. Pelatihannya ini dari Kementerian BUMN dan Kementerian PU gitu ya. Terus oke. Nah, ini Bu, tadi anggarannya tidak ada. Oke. Nah, terus setelah pelatihan oke, saya ikutkan pelatihan pegawai saya gitu di perusahaan ini. Terus setelah itu diapakan ini? Oke, diikutkan pelatihan. Setelahnya seperti apa? Kemudian didaya gunakan ilmu yang dia setelah dapatkan, setelah mendapatkan sertifikasi. Kemudian kita sebagai istilahnya direktur ya, memakai yang bersangkutan karena sia-sia kalau tidak digunakan, sehingga dia dapat menerapkan ilmu yang sudah diberikan. Nah tadi kan juga adanya ini ya Bu ya, diperlukan kayak CSR gitu kan. Terus Banyu Bening ini kan kerjasama dengan perusahaan lain, perusahaan swasta kayak PT Gatra ya kan. Terus ada namanya PT Sumber Tirta. Nah itu apa sih Bu kira-kira konsekuensi ketika si PDBP ini harus bekerja sama dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang air juga? Apakah istilahnya tidak takut terswastanisasikan atau bagaimana? Kalau terkait dengan tidak takut menjadi swasta, tetap menjadikan kalau bisa menggandeng ya instansi pemerintah sebagai BUMN tersebut. Menggandeng BUMN tersebut. Perannya seperti apa? Menggandeng istilahnya BUMN. Oke, kita gandeng BUMN. Untuk perannya ini seperti apa? Apa ya tadi jawabanku? Dengan cara meningkatkan pendapatan, kalau saya meningkatkan pendapatan sehingga pendapatan perusahaan itu sehingga nanti bisa meningkatkan pendapatan sehingga dapat membangun perusahaan yang lebih lebih kompeten. Jadi untuk melihat hasil pelatihan tadi sudah sesuaikah atau belum dan bisa diterapkan, ini caranya gimana Bu sebagai seorang direktur? Dengan melihat pengolahan misalnya tadi itu dia kan berlatar misalnya ya berlatar belakang SMA, kemudian bagaimana pada saat itu dia bersertifikat bagaimana pengolahan air limbah, kemudian air tadi yang tidak berkapur, bagaimana cara mengolahnya sehingga air yang berkapur dan istilahnya yang kota itu menjadi limbah itu bisa tertata dengan baik sehingga nanti bisa otomatis juga bisa menjadi investor berdatang. Oke, kita lanjut ke bagian 2 ya Bu ya. Di bagian 2 ini Ibu mempunyai target strategi pengembangan bisnis ya kan. Jadi tadi di bahan bacaan kan istilahnya kalau perusahaan kan pastinya harus memiliki profit ya Bu ya atau keuntungan. Nah, tadi kan dari target sebesar 33,9%, kemudian Ibu diminta untuk mencapai target menjadi kisaran 57%. Ya menurut saya kan kenaikannya cukup signifikan ya Bu ya. Nah, kenaikan tadi dari target 33 sekian menjadi 57 itu bagaimana Ibu? Istilahnya strateginya, otomatis kan di sini juga dibutuhkan perluasan jaringan gitu kan. Kemudian menggunakan ukuran sumber daya juga mungkin Ibu memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih luas gitu. Kemudian anggaran, sedangkan anggaran di sini juga minim gitu ya, dikit. Kemudian menggunakan SDM-nya, fasilitas atau strateginya seperti apa untuk mencapai naik tadi seperti apa? Yang ada 3 itu ya, kalau nggak salah ya. Kenapa? Ya 3 strategi itu. Iya, strateginya untuk mengembangkan bisnis dan pihak-pihak yang dilibatkan. Meningkatkan bisnis itu menetapkan regulasi ya. Terus untuk meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut, sehingga pendapatan keuntungannya itu bisa dipakai untuk kegunaan perusahaan. Kemudian tadi itu regulasi, kemudian meningkatkan sumber daya manusia juga, termasuk menggunakan sumber daya manusia. Ini Ibu di sini mengusulkan di tulisannya bekerja sama dengan universitas. Dengan adanya peluang pengembangan layanan di perumahan
elit iya. kawasan Iya. berkembang di kota satelit untuk kualitas air layak minum dengan kerjasama dengan pihak swasta tadi melalui mekanisme KPS. Nah itu seperti apa Bu? Mengembangkan layanan ini gimana caranya? Mengembangkan layanan di perumahan elit. Mengembangkan layanan di perumahan elit kan maksudnya selama ini perusahaan itu yang seperti yang saya baca itu mengutamakan di layanan elit tersebut sehingga masyarakat itu menjadi berkeluh kesah karena transportasi atau jalan alat berat yang mau menuju ke perumahan elit itu untuk memasangkan pipa itu akhirnya rusak sehingga perlu kita meningkatkan layanan dengan cara tidak saja dengan layanan elit itu yang dilayani tetapi masyarakat miskin juga tetap diprioritaskan seperti visi misi dari Pak Wali Kota bahwa tetap melayani masyarakat miskin. Oke. Nah, Ibu di sini juga mengusulkan efisiensi gitu ya. Terus pihak yang dilibatkan legislatif, DPRD, universitas, perusahaan dan masyarakat. Mungkin perannya masyarakat di sini apa Bu terkait pengembangan bisnis? Pengembangan bisnisnya masyarakat di sini juga bisa biasakan itu masyarakat itu sebagai istilahnya di sini ya sebagai provokator misalnya ya provokator sehingga dengan usulan-usulan dari masyarakat jadi bisa meningkatkan menekan apa ya regulasi dari wali kota untuk meningkatkan pendapatannya. Kemudian kalau legislatif DPRD ini perannya apa Bu untuk strategi pengembangan bisnis? Untuk memutuskan misalnya regulasi tersebut. Regulasi ya. Oke. Nah, Ibu di sini kan tadi juga membawai ada beberapa divisi ya, ada divisi operasi, layanan dan keuangan. Nah, tentu kan istilahnya masing-masing divisi ini memiliki target juga dengan tadi adanya peningkatan dari 30 sekian menjadi 57% ya kan. Nah, masing-masing divisi ini ada kepala divisi. Kemudian gimana caranya Ibu di sini sebagai direktur ya kan terkait tadi ada target-target yang harus segera dicapai. Mereka harus meningkatkan ya kan dari target pemerintah menjadi 57%. Caranya mendorong kinerja dari masing-masing kepala divisi seperti apa? Itu dia 3 itu ya. Iya, caranya kan Layanan. tadi Ibu di sini kan sebagai direktur, kemudian membawai 3 divisi, ada divisi operasi, divisi layanan, divisi keuangan. Nah, Ibu sebagai pimpinannya mereka untuk mendorong mereka untuk bisa mencapai target dari pemerintah yaitu sebesar 57% kan otomatis Ibu sebagai direktur mendorong mereka gimana sih caranya supaya masing-masing divisi ini bisa memunculkan inovasi ya kan. Otomatis kan kalau targetnya naik kan nggak hanya stuck gitu loh Bu, stuck istilahnya ya udah berarti kan kerjanya juga harus lebih lebih ditingkatkan lagi hasilnya seperti apa. Untuk mendorong itu tadi seperti apa? Saya sebagai istilahnya di sini sebagai direktur ya. Iya. Menentukan target, mendorong kinerja masing-masing divisi. Istilahnya bawahan ya divisi. Iya, bagaimana caranya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat layanan terkait divisi. Iya, mendorong kinerjanya masing-masing divisi. Dengan caranya seperti apa? Lupa. Oke. Saya jelaskan ya Bu ya. Di divisi operasi sasarannya ini perusahaan daerah dan instansi pemerintah. Langkah-langkahnya melakukan kerjasama dengan swasta, menambah fasilitas baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelaskan divisi operasi dulu. Ya. Di divisi operasi ini melakukan kerjasama dengan swasta. Ini terkait apa Bu? Melakukan kerjasama dengan swasta terkait dengan bisa dengan modal investor sehingga dalam hal pengelolaan air minum itu tadi bisa lancar sehingga masyarakat miskin juga bisa terlayani. Kemudian menambah fasilitas baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apa ini maksudnya Bu? Kan istilah fasilitas baru itu tadinya itu kayaknya pipanya
Kenapa pipanya pipanya? itu sudah lama ya. Kemudian sarana prasarana ditingkatkan, kemudian fasilitas juga transportasinya ditingkatkan sehingga mudah untuk istilahnya masyarakat mudah untuk mendapatkan layanan. Kalau dari divisi layanan di sini Ibu melakukan layanan kepada masyarakat, rumah tangga, instansi pemerintah, perusahaan serta kawasan pengembangan. Supaya tahu istilahnya pelayanan yang Ibu berikan kepada mereka, kepada masyarakat, kepada yang lainnya, itu supaya mereka tahu pelayanan saya berikan ini puas atau tidaknya, seperti apa, Bu? Saya sebagai direktur tadi. Betul, sebagai direktur. Kita melakukan pengawasan, kita Monitoring. monitoring. Kemudian bisa juga kita melakukan pendataan bahwa masyarakat ini apa yang kami lakukan puas atau tidak. Kalau misalnya tidak puas, nanti mereka memberikan saran kepada kita, nanti kita memberikan solusinya. Dari divisi keuangan di sini meningkatkan pendapatan perusahaan dengan cara menetapkan regulasi terkait peningkatan pajak dan retribusi dan bekerja sama dengan swasta. Apa Bu di sini maksudnya? Maksudnya di sini kita menetapkan regulasi-regulasi sehingga misalnya untuk meningkatkan pendapatan ini kan terkait juga dengan ini ya Mbak, dengan terkait dengan layanan maksudnya biayanya, kemudian sudah ditetapkan regulasinya, kemudian swasta mampu untuk memberikan investor terkait dengan penelitian juga dari mahasiswa bagaimana caranya agar bisa mendapatkan pajak dan retribusi dari masyarakat, mungkin kenaikan berapa persen dengan regulasi tersebut. Oke, jika targetnya di sini tidak tercapai, bagaimana? Apa yang Ibu lakukan jikalau targetnya yang menuju ke 57% ini tidak tercapai? Apabila tidak tercapai 57%, mungkin nanti saya sebagai direktur nanti memanggil para divisi itu untuk bagaimana cara agar target-target tersebut bisa kita capai dengan cara mungkin kita mensosialisasikan lagi kepada masyarakat, kepada perusahaan dan sebagainya, sehingga terkait apa itu sosialisasi? Terkait pelayanan. Oke. Nah Bu, untuk mendorong 3 divisi ini sebagai atasan ya, jadi Ibu kan di sini, terus ini di bawahnya kan ada 3 divisi ini. Bagaimana caranya mendorong 3 divisi ini sebagai pimpinannya mereka, mendorong supaya bisa memenuhi target tadi dan memunculkan inovasi-inovasi tentunya kan. Kalau targetnya naik berarti kan ya kerjanya nggak hanya stuck di situ. Gimana caranya? Caranya ya kita sebagai direktur itu memberikan juga kayak reward apa itu terkait dengan apabila mencapai target. Tapi apabila juga tidak mencapai target, nanti diberikan seperti tindakan apa istilahnya? Punishment. Punishment. Apa rewardnya maksudnya? Rewardnya mungkin kenaikan gaji atau kenaikan pangkat. Kalau misalnya punishmentnya mungkin bisa tetap di situ saja. Oke, kita lanjut ke bagian 3 ya Bu ya. Masih banyak ya? Karena ada 4 bagian ini, bagian yang ketiga. Oke, bagian 3 di sini kan Ibu tadi diminta untuk menjelaskan persoalan krusial terkait layanan terhadap stakeholder dan dampak sosial yang ditimbulkan. Mungkin apa Bu yang Ibu tangkap terkait persoalan krusial terkait layanan di sini? Terkait layanan mungkin seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin berulang-ulang ya. Itu tadi layanannya yang dilayani hanya di yang perumahan elit itu ya. Perumahan elit, sehingga yang di masyarakat miskin itu terlewati, dan dampaknya juga akhirnya jalan tadi itu rusak, kemudian jalannya rusak, kemudian material-material itu banyak bertumpu di sekitar masyarakat itu. Salah satunya ya kayak masyarakat berpenghasilan rendah tadi ternyata membayarnya juga lebih besar nominalnya ya kan. Nah, untuk
untuk memperoleh air. Nah, sedangkan yang berpenghasilan tinggi juga istilahnya tidak adil gitu akses airnya. Jadi apa ya, adanya kesenjangan gitu kan. Terus dampaknya bagaimana Bu terkait hal itu, terkait ini dengan ada isu-isu krusial pelayanan ya tadi ya jalannya. Kemudian untuk kalau masyarakatnya sendiri gimana? Ya, masyarakatnya sendiri merasa kecewa. Kemudian kita sebagai direktur juga dan kebanyakan masyarakat itu nanti ini kepada visi dan misinya Pak Bupati tersebut tetap berpihak kepada orang miskin. Oleh karena itu tetap sebagai di pemerintahan yang melibatkan legislatif, eksekutif, perusahaan, universitas dan sebagainya. Berarti strateginya untuk mengatasi isu krusial tadi terkait pelayanan ini ya, Ibu memberikan biaya pemasangan gratis. Gitu ya, bagi keluarga miskin penerima dana bantuan sosial. Terus pihak-pihak yang diberikan tadi ada investor mungkin terkait anggaran tadi, legislatif ini terkait ini ya Bu ya, apa ketentuan ini, akademik terkait mungkin tadi kayak penelitian air, media sebagai sarana publikasi dewan direksi. Oh ya, media ini kayak promosi ya. Nah, kemudian konflik pelayanan di sini ya tadi pemasangan baru melebihi SOP gitu ya. Ada 223 kasus pengaduan terkait kebocoran air karena tidak mengalir, pencatatan pemakaian air yang tiba-tiba meningkat. Nah, untuk mengatasi konflik ini seperti apa Bu solusinya supaya tidak terjadi ya? Menetapkan standar operasional, prosedur sesuai yang telah ditentukan, kemudian melakukan evaluasi, kemudian kita monitoring. Tapi yang paling utama itu menentukan standar operasional prosedur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat. Terus pelayanan lebih sesuai dengan ketentuan lebih lancar. Nah, Ibu tadi juga di sini kan ada kayak forum pelanggan gitu ya, Ibu ya? Ya ada, tapi sebenarnya saya nggak jauh itu kayaknya. Oh, enggak ya, iya sih. Ya, tapi tidak menyoroti hal itu tadi ya. Oke, melakukan monitoring. Oke, setelah monitoring, pengawasan, setelah itu kan membuat SOP. Ya kan? Setelah itu hanya itu. Oke. Baik. Kemudian ini Bu yang bagian 4. Bagian 4 di sini itu adanya pelanggaran ya. Jadi pelanggaran di sana itu istilahnya kayak masih ada kayak kebocoran, ya kan? Ada beberapa juga pelanggaran lainnya terkait pemasangan ya, tidak sesuai SOP. Jadi kayak misalkan SOP-nya itu pemasangan harusnya misalnya 3 hari, tapi baru dipasang 15 hari, itu kan mundurnya jauh ya. Itu baru direspon 15 hari. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut seperti apa caranya? Ibu belum menjawab ini yang bagian 4. Iya. Masih kosong. Ini? Belum. Belum berarti. Iya. Kelewat. Iya. Kehabisan waktu ya, Bu ya. Tapi tadi perhatikan. Terkait pelanggaran tadi baca nggak kayak apa? Pemasangan tidak sesuai SOP. Ada, saya sudah ya. Oke. Mungkin nggak apa-apa sambil dijelaskan aja ke saya. Kira-kira pelanggaran tidak sesuai SOP misalnya pemasangan pipa ya, pemasangan pipa yang itu dari saya ya. Pemasangan misalnya pipa sebagai saluran itu yang seharusnya kita laksanakan seperti dengan tadi sampaikan 3 hari tetapi dilaksanakan 15 hari. Itu kita sebagai direktur itu harus menanggapi hal tersebut, itu kan pelanggaran. Kita harus evaluasi, monitoring, kemudian kita evaluasi kinerja daripada bawahan kita. Oke, setelah dievaluasi, monitoring diapakan? Kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan lagi target, harus sesuai. Kemudian kita nanti istilahnya kita menetapkan ya tadi itu kembali lagi ke SOP lagi, harus menetaati SOP lagi. Nah, tadi Ibu mengusulkan SOP, terus kemudian untuk bisa pegawai yang ada di PDBP ini untuk bisa mentaati aturan-aturan, terus SOP tadi yang sudah Ibu usulkan untuk menaati itu semua, gimana caranya Bu? Untuk
selama ini ya mungkin kita contoh aja di kita punya kerjaan ya, untuk menata di SOP itu kita tetap melakukan rapat koordinasi Oke. terkait dengan SOP tersebut. Kemudian kita buatkan regulasi-regulasi tindak lanjut dari SOP tersebut. Apabila tidak melaksanakan SOP, nanti ada lagi seperti apa istilahnya, kita ini lagi SOP-nya mungkin kita memperbarui, kita perketat lagi. Itu ya Bu ya. Kalau untuk meminimalisir adanya pelanggaran, sistem digital yang seperti apa Bu yang ingin Ibu usulkan terkait pelanggaran tadi? Sistem digitalisasinya seperti span lapor. Kenapa? Span lapor. Span lapor itu apa? Misalnya masyarakat sistemnya apa Oh, namanya? lapor langsung, Lapor lapor langsung ke itu digitalisasi. Oke. Misalnya di sini ada pelanggaran yang seharusnya pemasangan pipa 2 hari, terlaksana 3 hari. Terus ada pembengkakan, biasanya meteran ya. Meteran langsung lewat digitalisasi tersebut, kemudian nanti ditanggapi oleh instansi terkait. Oke, baik Ibu Alwiyah, ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup ya. Terus terang soalnya panjang. Soalnya bacanya susah, sudah Iya. mata sudah capek. Tadi kehabisan waktu ya Bu ya. Baik Ibu,